pagi adik-adik. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan ya. Kita sangat baik hari ini seperti hari. Nah, hari ini kakak akan bercerita suatu kisah yang ada di dalam Alkitab yang sangat seru sekali. Untuk itu, saya sangat berharap kepada adik-adik untuk mendengarkan kakak. Sebab di akhir cerita kakak akan memberikan sebuah pertanyaan dan barang siapa yang bisa menjawab, ia akan dapat hadiah. Kalian tahu nggak? Ada tahu nggak hadiah itu apa? Tidak, rahasia dong. Adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini kakak akan bercerita salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Sekali lagi, kakak akan bercerita salah satu tokoh, yaitu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Diingat ya, karena dia cerita, kakak akan kasih pertanyaan. Dan siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Tentu hadiah yang sangat besar. Nah, tapi rahasia, nggak perlu dikasih tahu, karena kalau dikasih tahu ada yang malas nanti. Karena mungkin hadiah macam ada yang malas. Nah, di suatu hari Rasul Paulus ini dan Barnabas pergi ke kota Listra. Namun sebelumnya mereka mengajar di suatu kota yang bernama Ikonium. Nah, di Ikonium apa yang mereka lakukan? Paulus dan Barnabas mengajar orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di suatu rumah ibadat. Nah, di rumah ibadat itu ada sebagian besar yang percaya, ada sebagian juga yang tidak percaya tentang apa yang mereka beritakan. Nah, tentunya Rasul Paulus dan Barnabas ini memberitakan suatu kabar baik. Kabar baik apa? Tentunya adalah kabar baik tentang keselamatan, yaitu keselamatan yang telah dijanjikan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah perjalanan Rasul Paulus dari Ikonium, mereka pergi ke kota Listra. Nah, ini adalah cerita yang kakak ceritakan hari ini. Seru sekali. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik. Nah, di kota Listra, setibanya Rasul Paulus dan Barnabas di sana, dia berjalan. Paulus melihat bahwa di kota Listra itu terdapat orang-orang Yunani saja. Di sana tidak ada orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang-orang Listra di sana adalah menyembah dewa, bukan menyembah Allah. Nah, untuk itu Rasul Paulus berkeinginan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sana supaya mereka diselamatkan. Nah, di sana Rasul Paulus memulai memberitakan kabar baik itu. Dia pergi ke suatu tempat, dia memberitakan kebenaran Tuhan. Bertobatlah dan berbalik kepada Allah yang benar, sebab kerajaan sudah dekat. Dia pergi ke suatu tempat lagi. Bertobatlah, berbaliklah kepada Allah yang benar, supaya engkau diselamatkan. Dia berjalan ke kota lain, ke tempat lain di kota Listra. Dia memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Namun sayangnya di sana orang-orang di Listra tidak percaya akan hal demikian yang disampaikan Paulus. Tidak percaya apa yang disampaikan Paulus dan Barnabas. Sangat disayangkan adik-adik. Di sana Paulus menyampaikan kabar baik di suatu tempat. Yang melihat bahwa orang-orang ini dengan keyakinan Paulus bisa diselamatkan. Dia memberitakan kabar baik tanpa henti, sehingga suatu saat dia berada di suatu tempat. Dia sedang memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Nah, pada saat itu tidak jauh di tempat Paulus berbicara dan Barnabas, ada salah seorang yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa berdiri, yaitu orang lumpuh. Ketika Paulus berbicara dan Barnabas, orang itu diam dan mendengarkan apa yang disampaikan Paulus dan Barnabas. Tanpa kita sadari
bahwa orang ini sangat tulus hatinya mendengarkan apa yang disampaikan Paulus. Adik-adik, bukan seperti orang-orang di Ikonium. Banyak yang menolak Tuhan, banyak yang menolak pemberitaan itu. Tentu pada saat itu Paulus melihat, wah, dengan kacamata rohani Paulus, dia melihat, wah, orang ini beriman, orang ini bisa diselamatkan. Lalu pada saat itu Paulus menghampiri dia, berkata, yang tadinya orang itu sedang duduk, dia tidak bisa berdiri. Nah, Paulus berkata kepada dia, hei kamu, berdirilah tegak di atas kakimu. Maka pada saat itu orang itu juga, dia langsung berdiri dan bangkit. Dia berkata, oh puji Tuhan, terima kasih. Namun Paulus pada saat itu kaget. Jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab iman kamulah yang menyelamatkan kamu. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang di Listra tahu dan melihat hal itu. Mereka kaget bahwa seorang yang lumpuh tadinya bisa berjalan. Adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Tentunya ini adalah bukan suatu kekuatan Paulus, bukan hal yang diperbuat Paulus, suatu karya Paulus juga bukan, tetapi ini adalah karya Tuhan yang sudah diberikan kuasanya kepada Paulus. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang berkerumunan datang berkumpul. Mereka berkata bahwa, lihat, dewa-dewa telah turun ke dunia dan menjadi manusia dan melakukan berbagai mujizat. Dan mereka berkata, mari kita memberikan persembahan kepada mereka. Sehingga mereka pada saat itu membuat sebuah karangan bunga dan membawa seekor lembu jantan. Mereka narik. Pada saat itu Rasul Paulus dan Barnabas tidak menerima hal demikian. Dia berkata, tidak. Saya manusia seperti kamu, saya manusia biasa seperti kamu. Kami hanya ingin memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu berbalik kepada Tuhan yang benar, supaya kamu mengenal Tuhan yang benar. Sehingga pada saat itu tidak ada orang yang menerima hal demikian. Lalu Rasul Paulus dengan emosinya, dengan geramnya, dia merobek jubahnya dan dia berkata, kalian harus percaya kepada Allah yang benar, Allah Jehovah yang benar. Nah, pada saat itu satupun di antara mereka adik-adik tidak ada yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka pada saat itu melakukan penyembahan korban kepada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak menerima, sehingga mereka mendorong Rasul Paulus untuk menerima persembahan itu. Nah, pada saat itu adik-adik adalah seorang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tadinya dari Ikonium, dan lewat di situ dan dia melihat bahwa di sana ada seorang Rasul Paulus yang memberitakan kebenaran Tuhan. Nah, pada saat itu orang Yahudi yang tidak percaya itu dia datang dan dia menghasut orang-orang di sana supaya tidak percaya kepada Rasul Paulus dan Barnabas atas apa yang mereka beritakan. Nah, pada saat itu adik-adik, tentunya orang-orang di Listra tidak percaya akan hal apa yang disampaikan Rasul Paulus, dan mereka lebih percaya kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan yang menghasut mereka. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang pada saat itu di Listra mereka tidak percaya kepada Paulus dan mengusir mereka. Mereka tidak mengusir secara baik-baik. Mereka itu melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Pergilah kau penipu, pergilah kau pembohong, pergilah kau pendusta. Kami tidak percaya apa yang kau lakukan, apa yang kau beritakan kepada kami. Namun pada saat itu Rasul Paulus tentunya ketika batu dilemparkan kepada dia benjol, matanya besar atau lain sebagainya. Nah, dia jatuh. Dan sebenarnya adik-adik, Rasul Paulus hanya berpura-pura mati pada saat itu.
hanya berpura-pura mati. Kalau contohnya Rasul Paulus sudah mati, siapa yang memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak. Rasul Paulus pada saat itu dia berpura-pura mati, mungkin matanya sebelah begini. Jadi Rasul Paulus pada saat itu dia hanya berpura-pura mati supaya Injil Tuhan dapat tersebarkan di kota-kota lain. Nah pada saat itu Barnabas yang tahu mereka dilempari batu, dia berlari. Dan dia memberitakan kepada teman-teman mereka yang percaya bahwa mereka dianiaya di situ. Sehingga Rasul Paulus diseret, adik-adik itu sangat diseret, ditendang kepalanya. Sangat sayang sekali. Pada saat itu singkat cerita adik-adik, orang-orang di Listra meninggalkan Rasul Paulus, dan setelah keesokan harinya teman-teman Rasul Paulus yang dipanggil oleh Barnabas, tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka menjenguk Rasul Paulus. Mereka mengira Rasul Paulus sudah meninggal. Ternyata Rasul Paulus hanya berpura-pura mati dan pingsan. Nah pada saat itu mereka berkumpul lagi, dan setelah Rasul Paulus sehat dan dia menjalankan pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan apa yang perlu kita petik di cerita yang sudah kita ceritakan adalah janganlah sama seperti orang-orang Listra yang tidak menerima Yesus Kristus, tetapi jadilah seperti Paulus dan Barnabas yang rela mengabarkan firman Tuhan walaupun sakit, duka dan lain segala macam. Terima kasih.